Al-Quran adalah merupakan rahmat bagi alam semesta. Rahmat bagi alam semesta. Kita masuk alam akhirat, kalau kita membawa iman, jangan khawatir, kita pasti dalam kasih sayang Allah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Nah, perhatikan Allah pada judul dua surat untuk dua kalimat. Dua surat, maksudnya apa? Surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Dua surat untuk dua kalimat. Jadi, apa itu? Apa hubungan antara surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah? Ternyata teman-teman Allah, jelas sekali hubungannya. Dalam surah Al-Fatihah, kita berdoa, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku petunjuk jalan yang lurus. Berikan aku atau tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Ini doa kita. Tapi kita ingin tahu apa itu jalan lurus. Nah, kalau kita hanya minta, misalnya kita minta, tapi kita nggak tahu bentuknya bagaimana. Jalan lurus itu apa? Nah, itu langsung dijawab oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Apa itu? Dzalikal kitabu la raiba fih. Jalan lurus itu zalika. Apa itu zalika? Itulah Al-Quran. Dzalikal kitab, itu Al-Kitab, itu Al-Quran. Jalan lurusmu. Begitu kita memahami, subhanallah, kita tidak mengerti, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Tapi apa jalan lurus itu? Jawabannya dalam pembukaan Al-Fatihah, dalam pembukaan Al-Baqarah, yaitu apa? Dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah dia jalan lurus kamu. Apa itu? Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti teman-teman rahmatullah, selama ini kalau kita hanya minta ihdinas siratal mustaqim, tapi kita tidak bersahabat dengan Quran, tidak ikut Quran, berarti kita tidak akan pernah ikut jalan lurus. Masya Allah, rahimakumullah. Nah, setelah ini teman-teman rahmatullah, kita diajarkan bahwa ada dua ayat nih. Ada satu ayat nih, dua surah untuk dua kalimat. Perhatikan, ini hubungan antara surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Apalagi hubungannya Pak Ustaz? Ayat kedua. Nih, ayat pertama ihdinas siratal mustaqim. Ayat kedua apa? Ayat kedua adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa itu maksudnya al-maghdubi alaihim? Al-maghdub artinya orang yang dimurkai, alaihim atas mereka. Ad-dallin artinya orang sesat. Bedanya apa? Nabi pernah menjelaskan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kata Nabi, al-maghdubi alaihim humul yahud. Yang Allah murkai adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Li'annahum ya'lamun al-haq wa la yatba'unahu. Karena orang Yahudi mengetahui kebenaran tapi tidak ikut. Terus ad-dallin siapa? Kata Nabi, ad-dallin humun nasara. Kenapa? Li'annahum dhalun. Karena mereka sesat. Mereka tidak tahu dan sesat jalan. Jadi mereka tidak tahu. Yang membuat sesat siapa? Orang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang membuat agama Kristen, itu orang Yahudi. Namanya John Paul. Ada sebuah buku ditulis oleh seorang tokoh namanya Jacob Bagovi. Dia menulis buku John Paul, The Myth Maker of Christianity. John Paul adalah pembuat agama Kristen. Nah, sekarang mereka disesatkan oleh orang Yahudi, ad-dhalin. Nah, sahabatku rahimakumullah, perhatikan. Surah Al-Baqarah intinya adalah membahas tentang orang Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim. Surah Ali Imran intinya adalah membahas tentang orang Nasrani. Nanti kita buka. Kalau kita sudah masuk ke surah Ali Imran, kita akan tahu bagaimana menceritakan tentang orang Nasrani dalam surah Ali Imran. Dua ayat untuk dua surah. Masya Allah. Ayat ihdinas siratal mustaqim untuk Al-Baqarah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin untuk dua-duanya. Satu untuk Al-Baqarah, al-maghdubi alaihim, dan satu untuk Ali Imran, yaitu waladdallin. Begitulah teman-teman rahimakumullah, dahsyatnya Al-Quran. Masya Allah. Nah, sahabat rahimakumullah, Al-Quran adalah merupakan rahmat bagi alam semesta. Rahmat bagi alam semesta. Perhatikan, ayat pertama Al-Fatihah adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Terus setelah itu apa? Ar-Rahmanirrahim. Lalu Maliki Yaumiddin. Perhatikan, mengapa Allah mengulang kata Ar-Rahmanirrahim dua kali? Ternyata Ar-Rahmanirrahim yang pertama untuk Rabbul Alamin, untuk dunia dan seisinya. Terus Ar-Rahmanirrahim yang kedua untuk siapa? Untuk alam akhirat, Maliki Yaumiddin. Berarti apa? Berarti bahwa kasih sayang Allah, Rahman Rahimnya Allah, kasih sayang Allah untuk dunia dan akhirat,
Maka sahabat rahimahullah, jangan khawatir dengan Allah. Kita hidup di dunia semasih kita beriman, kita dalam kasih sayang Allah. Kita masuk alam akhirat, kalau kita membawa iman, jangan khawatir, kita pasti dalam kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Pak Ustadz, kita dizalimi Pak Ustadz, kita ditipu Pak Ustadz, kita nggak pernah menemukan jalan keluar Pak Ustadz di dunia. Jangan khawatir, Allah Maha Rahman di dunia. Maka semakin mereka zalim kepada kita dan kita sabar menerimanya, kita dicuci dosa kita dan mereka semakin ditumpuk dosanya. Sampai di akhirat, jangan khawatir, Allah pasti akan membalas kezaliman mereka dengan neraka dan Allah akan mengampuni kita sehingga kita dihantarkan ke surga. Begitulah teman-teman rahimakumullah, mengapa Ar-Rahman Ar-Rahim itu diulang 2 kali dan dihubungkan dengan apa? Yang pertama dengan Rabbul Alamin, tentang dunia, alam semesta, Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Berarti Rahman Rahimnya Allah yang pertama untuk dunia dan seisinya. Nah, tapi pengulangan lagi ini yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kenapa? Ada apa di sini? Ternyata ini dalam rangka untuk menunjukkan bahwa di akhirat juga berlaku kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan untuk orang kafir, tapi untuk orang beriman. Untuk orang kafir enggak ada kasih sayang. Apa kata Allah? Fasuhqan li ashabis sa'ir. Suhqan artinya apa? Suhqan artinya jauh dari rahmat Allah untuk orang-orang kafir yang masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, Abi Amir sekarang sedang di proses pembangunan masjid yang kami di lokasi. Nah, ini bagian basement, ini bagian basementnya. Nanti di lantai 2-nya langsung ke pelataran masjidnya. Nah, ini membutuhkan, karena ini diperkirakan memuat sampai 4.000 santri, 4.000 jemaah. Jadi insyaallah cukup besar biayanya. Sahabat rahimakumullah, teruskan berinfak, berbagi untuk pembangunan masjid Fat Al-Hakim di pesantren Fat Darut Tafsir, dan mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, sedekahkan, wakafkan, Allah akan ganti 700 kali lipat seperti yang Allah janjikan. Man bana masjidan faqad bana baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid maka dia telah membangun rumah di surga. Semua